Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar bareng mengenai apa itu manajemen resiko. Sebelumnya video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen resiko dengan dosen pengampu beliau Bapak Haji Agus Salim Hamidi MPD. Manajemen resiko adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna meminimalisir dan mengantisipasi atas segala suatu kejadian yang belum jelas di masa yang akan datang agar lebih mengantisipasi kegagalan atau resiko yang bakal terjadi. Untuk manajemen resiko sendiri ini dilakukan dari mulai perencanaan, mempersiapkan, hingga evaluasi agar mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian manajemen resiko menurut Darmawi sendiri adalah suatu usaha untuk menganalisis, mengetahui, serta mengendalikan resiko dalam suatu kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Manajemen resiko berperan penting dalam setiap kegiatan dikarenakan suksesnya kelancaran kegiatan tersebut dimulai dari bagaimana kita dalam mempersiapkan, merencanakan, serta evaluasi dari setiap kegiatan nantinya. Dengan adanya manajemen resiko, tentu kita dapat meminimalisir kegagalan atau resiko yang nantinya bisa timbul tanpa kita duga, entah itu dari arah prasarana atau dari yang lainnya. Oleh karena itu, manajemen resiko dianggap penting. Dengan adanya ini, tentu kita lebih mudah dalam meminimalisir yang adanya hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Selain itu, manajemen risiko juga berperan penting dalam mengevaluasi setiap hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Tidak hanya itu, dengan adanya manajemen risiko juga kita bisa mengira-ngira kesuksesan atau target yang ingin kita capai. Selain itu, juga dengan adanya manajemen risiko ini lebih memaksimalkan hasil karena kita lebih tertata di awal. Diusahakan dalam setiap melaksanakan kegiatan kita itu harus setidaknya mengadakan manajemen risiko. Ini digunakan demi meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Jadi ketika nanti ada hal yang tidak diinginkan, kita sudah antisipasi dengan planning-planning yang sudah disiapkan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang mengenai lembaga pendidikan Islam. Untuk lembaga pendidikan Islam sendiri itu adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam yang dibarengi dengan proses pembudayaan dan diawali dari lingkungan keluarga. Lembaga pendidikan Islam ini sendiri itu merupakan hasil pemikiran yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang didasari dan dikembangkan oleh jiwa-jiwa yang islami. Dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan Islam tidak mungkin terlepas dari manajemen resiko. Karena apa? Karena manajemen resiko ini sendiri dilakukan guna meminimalisir dan mengantisipasi hal-hal atau suatu kejadian yang tidak diinginkan nantinya. Dengan adanya manajemen resiko ini tentunya kita akan dapat setidaknya mengetahui atau segera antisipasi langkah apa yang akan dilakukan jika terdapat kegagalan atau resiko yang timbul nantinya. Dengan melakukan manajemen resiko, setidaknya kita memperkecil resiko yang timbul yang entah kapan dan dari sudut mana datangnya. Padahal dalam sebuah lembaga pendidikan itu tidak hanya berasal dari satu sumber permasalahannya. Jadi setidaknya ketika planning A yang tidak berhasil itu, kita sudah menyediakan planning-planning lain di belakangnya agar nantinya tidak terlalu molor dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan, manajemen risiko tidak berjalan sendiri, tetapi dibarengi dengan manajemen strategis, di mana ini dilakukan guna menjaga keterarahan dan fokus lembaga pendidikan dalam mencapai serta mengimplementasikan strategi lembaga pendidikan itu sendiri. Dengan adanya manajemen risiko menjadikan kita berpikir cerdas bahwa dengan manajemen risiko ini kita dapat meminimalisir dan mengantisipasi kegagalan atau risiko yang bisa kapan saja muncul dan dari arah mana saja. Padahal dalam lembaga pendidikan itu tidak mungkin resiko muncul dari satu sumber saja, melainkan bisa dari sumber-sumber yang lain. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai dalam mengantisipasi resiko-resiko yang bisa bermunculan nantinya ketika kita akan melaksanakan kegiatan. Dalam lembaga pendidikan Islam itu kita tidak hanya belajar mengenai teknologi, tetapi juga tentang pelajaran umum yang lain. Selain kita tidak boleh gagap akan teknologi, kita juga harus seimbang dalam agama dan pelajaran yang lain. Oleh karena itu, dengan adanya lembaga pendidikan Islam ini sendiri menjadi tolak ukur dalam masyarakat yang membantu mereka dalam meningkatkan pendidikan di negeri ini.
Manajemen risiko dapat dikatakan gagal apabila nantinya ketika dalam kegiatan berlangsung muncul risiko-risiko yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kita sebagai pelaksana harus membuat gebrakan atau inovasi yang nantinya bisa mendongkrak agar kegiatan ini dapat dikatakan berhasil. Mungkin sekian pada pembahasan kita dalam video kali ini. Kurang dalam bedanya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.